C-961 Napalm di pagi hari. Saat Khorjin ditahan oleh kakak laki-lakinya di Anatolia, Honoria sedang mengunjungi kedutaan besar Jerman di kota Konstantinopel. Setelah mengetahui bahwa ayahnya berniat mengorbankan dirinya di medan perang melawan bangsa Saracen, Honoria panik. Putri Bizantium itu bergegas masuk ke kedutaan besar Jerman, dan bahkan tidak berhenti untuk berbicara dengan duta besar. Sebagai istri kaisar, ia memang memiliki hak istimewa ini, tetapi tetap saja itu merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Namun, Honoria sama sekali tidak terpikir bahwa ia bersikap tidak hormat kepada duta besar Jerman. Ia justru bergegas melewati gedung, sebelum tiba di sebuah ruangan kecil di belakang, tempat 6 agen intelijen sedang sibuk melakukan komunikasi radio. Para agen melirik ekspresi panik di wajah Putri Bizantium dan tahu bahwa perkembangan serius telah terjadi. Sebelum Honoria sempat menyampaikan perintahnya, para agen sudah menghubungi frekuensi pribadi dan terenkripsi milik kediaman kaisar. "Saya ingin bicara dengan suami saya. Ini darurat. Hubungi dia." Itulah kata-kata Honoria. Namun, kata-kata itu tak perlu diucapkan. Seorang operator radio menganggukkan kepala sebelum berbicara ke perangkat dan memberikan perintah kepada pihak lain, yang duduk diam di kota Kufstein, beberapa ratus kilometer jauhnya. "Pesan prioritas dari Putri Honoria, ini darurat. Saya ulangi, darurat. Meminta kehadiran Kaisar segera. Ganti." Suara statis terdengar di ujung telepon selama beberapa saat sebelum terdengar suara lain berbicara dalam bahasa Jerman. "Roger, Kaisar sudah diberitahu dan sedang dalam perjalanan. 3 menit lagi, selesai." Setiap detik berlalu, Honoria merasa seolah-olah ia telah menanggung penderitaan seumur hidup. Akhirnya, setelah apa yang hanya bisa digambarkan sebagai 3 menit penderitaan batin, suara berengar terdengar melalui headset, dan dengan begitu menenangkan hati Honoria yang gelisah. "Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi. Kamu dan anak-anak baik-baik saja?" Sungguh tidak biasa bagi Honoria untuk melakukan panggilan darurat kepada suaminya melalui radio. Faktanya, saat Berengar menerima pesan ini, ia sedang berada di ruang perangnya, berdiskusi dengan para jenderalnya tentang situasi yang sedang berlangsung di anak benua India. Ia meninggalkan semuanya dan bergegas ke pusat komunikasi tempat para agennya menghubungkannya dengan istrinya. Oleh karena itu, ada nada urgensi dalam nada bicara pria itu. Suara Honoria dipenuhi ketakutan saat ia menanggapi suaminya dengan air mata berlinang. Ia hampir tidak bisa menangkap kata-katanya, sehingga pesan awalnya tidak jelas. "Berengar, selamatkan ayahku." Pernyataan ini mengejutkan Kaisar hingga terdiam beberapa saat. Meskipun ia menyadari krisis yang sedang dihadapi Bizantium, sejauh pengetahuannya, tidak ada ancaman nyata bagi keluarga kerajaan Bizantium, atau bahkan kota Konstantinopel. Honoria sampai mengajukan permintaan ini melalui panggilan darurat, pasti ada sesuatu yang serius telah terjadi. Oleh karena itu, suara pria itu dipenuhi tekad yang kuat saat menanggapi kekhawatiran istrinya. "Katakan padaku apa yang terjadi, dan aku berjanji akan segera mengirimkan pasukanku." Hampir seminggu setelah percakapan ini terjadi, Vetranis dan pasukannya telah berkumpul di kota Askalon, tempat pasukan Kesultanan Jailarit bersiap untuk mengepung. Hampir 100.000 orang Saracen bersenjata lengkap dan siap berperang saat mereka mengarahkan senjata mereka ke kota pesisir tersebut. Kaisar Bizantium yang menua mengenakan baju zirah yang rumit, mengingatkan kita pada masa feodalisme. Para prajuritnya mengenakan beragam perlengkapan, sambil menghunus campuran arkebus, senapan flintlock, dan senjata abad pertengahan. Baju zirah dan senjata apapun yang tersisa di gudang Bizantium digunakan untuk memperlengkapi pasukan mereka yang malang. Vetranis mendesah sambil menatap tembok kota dan pasukan Saracen yang besar dan lengkap. Sejak hasrat kekaisaran Timurid akan tanah suci dipadamkan oleh negosiasi Berengar, mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan senjata api dan artileri. Sedemikian besarnya sehingga mereka mampu menciptakan senapan musket matchlock berulir dan meriam laras panjang berulir, yang mereka jual ke dunia muslim dalam jumlah besar, termasuk Kesultanan Jailarit. Kekuatan musuh yang luar biasa bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh tentara Bizantium yang lemah, dan Vetranis menyadari hal ini. Karena itu, ia hanya bisa berdoa sebelum pertempuran dimulai. Dalam waktu 1 jam, artileri Saracen melepaskan tembakan ke tembok kota. Meskipun tidak aktif, proyektil yang diluncurkan cukup untuk menimbulkan kerusakan signifikan pada tembok-tembok primitif abad pertengahan yang tidak dirancang untuk menahan peluru meriam. Para pembela Bizantium mengisi senjata mereka dan menembakkannya sebagai balasan terhadap musuh, tetapi sia-sia. Pasukan Saracen memiliki keunggulan dalam jangkauan, sehingga mereka hanya mundur dan melepaskan tembakan artileri mereka ke pertahanan kota. Tak lama kemudian, moral Bizantium mencapai titik terendah sepanjang masa. Mereka bukanlah prajurit profesional,
karena kebanyakan dari mereka yang bisa mengklaim diri sebagai prajurit profesional telah meninggal dan dikuburkan setelah Perang Salib Gereja Katolik sebelumnya. Kas kekaisaran pun tak sanggup membiayai pengeluaran sebesar itu. Mereka adalah para petani yang direkrut dari ladang dan diberi senjata dengan sedikit pelatihan. Mereka tidak dibayar untuk berperang, dan mereka juga tidak berpengalaman dalam seni perang. Vetranis menatap kondisi mental pasukannya yang goyah saat tembok-tembok runtuh di sekeliling mereka dan mendesah. Ia membutuhkan keajaiban jika gerombolan petani ini berhasil mempertahankan kota, apalagi memenangkan perang. Berlalu sudah masa-masa ketika Kekaisaran Bizantium menjadi kekuatan terkuat di Mediterania, posisi mereka direbut oleh Reich. Kini mereka bahkan tak mampu mempertahankan tanah mereka dari para agresor. Mungkin inilah akhir Kekaisaran Romawi dan budaya kunonya. Atau begitulah pikirnya. Pria itu tidak menyadari bahwa doanya telah lama terkabul, dan pertolongan sedang dalam perjalanan, meskipun ia tidak menginginkannya. Baru setelah mendengar jeritan salah satu prajuritnya, ia menyadari hal ini. Ya Tuhan, apa itu? Di langit di atas kota yang terkepung, 100 pesawat terbang. Mereka bukan pesawat biasa. Melainkan, mereka adalah pesawat pengebom strategis, yang diterbangkan tanpa pengawalan. Pesawat-pesawat Mi-264 dicat dengan pola kamuflase gurun, dan mengenakan balken Creus di sayap dan badan pesawatnya. Hal ini dengan bangga menunjukkan kesetiaan mereka kepada Luftwaffe. Vetranis hampir muntah darah ketika melihat senjata perang secanggih itu. Ia berada di sana, di kota Kufstein, ketika Jerman pertama kali menunjukkan kepada dunia bahwa mereka menguasai angkasa. Namun, pesawat yang mereka tunjukkan saat itu adalah pesawat udara yang kaku, dan tak sebanding dengan banyaknya pesawat pengebom yang terbang di angkasa. Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan pikirannya, tetapi ketika ia tersadar, kaisar yang sudah tua itu berseru sekeras mungkin dengan suara penuh harapan. Itu Jerman. Jerman datang untuk menyelamatkan kita. Para prajurit Bizantium tak percaya kata-kata ini, karena mereka belum menyaksikan sendiri bagaimana Jerman menguasai udara. Mereka hanyalah petani tak berpendidikan. Bagaimana mungkin mereka memahami kerumitan pesawat modern? Namun, sesaat kemudian, ribuan proyektil jatuh dari dasar pesawat pengebom dan menghujani bumi. Bahkan Vetranis tidak tahu bagaimana pesawat-pesawat Jerman ini akan menyelamatkan mereka. Namun, sesaat kemudian, keraguannya sirna ketika gelombang bom pertama menyelimuti zona pertempuran di luar kota dengan ledakan dan garis-garis api. Jerman tidak hanya menggunakan proyektil peledak, tetapi juga menghancurkan garis pertahanan Saracen dengan bom napalm. Api neraka menghanguskan bumi seolah-olah iblis sendiri telah bangkit dari kedalaman penjaranya yang berapi-api. Bagi masa petani abad pertengahan yang tak berpendidikan ini, kiamat benar-benar terasa seperti telah dimulai. Bangsa Saracen yang malang itu, yang tidak langsung terbakar, dibiarkan terbalut napalm di mana jeritan mengerikan mereka memenuhi udara saat mereka perlahan terbakar hingga mati. Bahkan Vetranis sendiri bersembunyi di balik merlon, terlalu takut menatap gurun pucat yang ditinggalkan serangan Jerman. Ia juga tak ingin menghadapi panasnya api, yang seakan mencekik kota dari luar. Kepada para penyintas insiden ini, mereka akan menyebarkan rumor bahwa Jerman telah menguasai neraka itu sendiri, sebuah klaim yang hanya sedikit orang percaya. Sisa-sisa pasukan Saracen dengan cepat dibantai oleh pasukan Bizantium. Namun, butuh beberapa waktu sebelum mereka bersedia melangkahkan kaki keluar dari keamanan tembok kota mereka dan memasuki tanah kosong yang ditinggalkan oleh serangan Jerman. Sebelum siapapun sempat bereaksi terhadap pengeboman mengerikan itu, 100 pesawat sudah dalam perjalanan kembali ke pangkalan udara di Siprus, tempat mereka dikerahkan. Di sana mereka akan mempersenjatai kembali dan mengisi bahan bakar, sebelum terbang ke Mesir, tempat mereka akan melepaskan api neraka yang sama terhadap Kesultanan Mamluk yang berani menyerang wilayah paling selatan Kekaisaran Bizantium. Bagi Kaisar Bizantium, insiden ini akan membuatnya merasa sangat takut terhadap menantunya, yang mampu menghancurkan kota kuno Konstantinopel hanya dengan satu perintah. Ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang telah berdiri kokoh selama 1000 tahun, tidak ada apa-apanya di mata Kekaisaran Jerman dan kekuatan mereka yang luar biasa. C-962 Intervensi Ilahi. Sebelum dunia sempat bereaksi terhadap kehancuran total pasukan Kesultanan Jalairid di luar kota Askalon, para pengebom telah kembali ke Siprus, tempat mereka segera mempersenjatai kembali dan mengisi bahan bakar sebelum terbang lagi. Tindakan cepat ini tidak disadari oleh Sultan Mamluk, yang duduk di atas kudanya di luar kota Alexandria dengan senyum lebar di wajahnya. Ia yakin bahwa dengan jatuhnya kota itu, seluruh wilayah akan segera menyerah pada kekuasaannya. Karena itu, ia bersikap sombong dan arogan saat berbicara kepada putra sulungnya, yang duduk di sampingnya menunggu untuk ikut serta dalam penaklukan. Lihatlah bagaimana tembok-tembok itu runtuh di hadapan kekuatan artileriku yang luar biasa. Sultan Salan pernah berkata kepadaku bahwa di dunia di mana manusia belum mencapai penguasaan atas langit, artileri adalah raja di medan perang.
Awalnya kupikir bajingan tua itu hanya mengada-ada agar aku membeli lebih banyak meriamnya. Namun, tampaknya para pembela Bizantium benar-benar tak punya solusi untuk artileri kita. Tak lama lagi, kota itu akan jatuh, dan kita akan merebut Mesir untuk kekaisaran kita sekali lagi. Pangeran Mamluk hanya bersandar di kudanya dan menatap medan perang dengan ekspresi tabah. Layaknya pasukan Jalairid yang memilih bertempur di Palestina, pasukan Mamluk hanya bersandar pada jarak yang cukup jauh agar Bizantium tak dapat melukai mereka, lalu membombardir tembok kota. Menunggu mereka runtuh sebelum maju ke dalam kota dan membantai para pembelanya yang malang. Tak tampak kegembiraan, atau bahkan amarah di wajah pemuda itu. Sebaliknya, jika ada emosi yang terpancar, itu adalah rasa kasihan. Kasihan bagi Bizantium yang, beberapa tahun sebelumnya, telah membuat pasukan ayahnya putus asa. Kini mereka bahkan tak mampu mempertahankan satu kota pun. Ayahnya benar dengan duduk diam dan menunggu orang-orang Kristen saling bertikai. Karena yang tersisa setelahnya hanyalah bayang-bayang kejayaan kekaisaran Bizantium. Kini, setelah hampir 1 dekade, rakyatnya akhirnya akan merebut kembali Mesir, tanah yang kaya dan makmur. Bagian pertama tembok kota runtuh tak lama kemudian, di mana tentara Muslim Kesultanan Mamluk meneriakkan teriakan perang mereka sebelum menyerang celah pertahanan kota. Allahu Akbar! Saat tembok runtuh, Sultan Mamluk tertawa terbahak-bahak saat ia menyatakan kemenangannya atas para pesaing lamanya yang sudah hampir dekat. Lihat bagaimana batu-batu itu runtuh melawan kekuatan kita. Hanya masalah waktu sebelum panji-panji kita berkibar di atas Kairo. Pada saat inilah sesuatu yang aneh terlihat di kejauhan. Awalnya, Pangeran Mamluk mengira itu mungkin sekawanan besar burung. Namun, ketika keanehan itu dengan cepat mendekati posisi mereka, ia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di Mesir Bizantium, Pangeran Mamluk mengungkapkan sesuatu selain rasa kasihan. Sementara ayahnya menikmati kemenangannya yang semakin dekat, sang pangeran menarik bahu pria itu dan menunjuk ke langit dengan ketakutan yang mendalam di mata gelapnya. Ayah kerajaan. Mungkin karena begitu gembira, Sultan tidak melihat 100 pesawat yang dengan cepat mendekati pasukannya. Baru setelah putranya mengatakan sesuatu, ia mulai menyadarinya. Demi Allah, apa itu? Sementara Sultan Mamluk dan putra sulungnya menatap langit dengan ketakutan, seorang pilot Jerman memandang ke bawah, ke lapangan di bawah, tempat pasukan musuh berada. Headsetnya memainkan musik ciptaan Kaiserin Adela von Kufstein. Lagu ini dikenal sebagai Ride of the Valkyries, dan merupakan salah satu lagu Wagner yang paling populer di masa lalu Brengar. Senyum sadis tersungging di wajah pilot itu saat ia memberi perintah tegas kepada awak pesawat pengebom strategisnya. Bom, kawan. Dengan menarik tuas, palka terbuka, dan ratusan bom jatuh bebas dari pesawat, menuju pasukan musuh di bawah. 99 pesawat lainnya mengikuti jejaknya dan melepaskan muatan mereka, dengan ribuan proyektil peledak berjatuhan dari langit seperti sekelompok malaikat yang membalas dendam. Di tanah di bawah, Sultan Mamluk menatap dengan ngeri. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu, tetapi sedetik kemudian, bom pertama meledak, dan membakar garis depan pasukannya dengan api neraka. Jeritan para prajuritnya memenuhi udara, sementara mereka dengan cepat melebur menjadi abu. Sebelum pasukan sempat bereaksi terhadap api Armageddon, bom-bom berikutnya mencapai sasaran mereka dan dengan cepat membakar habis satu bagian pasukan lainnya. Detik demi detik berlalu, api suci penghakiman ilahi dengan cepat mendekati tempat Sultan dan putranya berada. Pikiran terakhir sang raja yang dulu sombong adalah mengutuk sekutu Jalairidnya karena telah membujuknya untuk ikut serta dalam penaklukan ini. Kenapa aku mendengarkan bajingan itu? Mimpi buruk macam apa ini? Detik berikutnya, api penyucian mencapai Sultan Mamluk dan melahap seluruh tubuhnya. Jeritannya cukup lama untuk menandakan kematiannya, sebelum dengan cepat berubah menjadi abu, bersama putra sulung dan pewarisnya. Dengan kekalahan sebagian besar pasukan dalam hitungan detik, dan muatan mereka jatuh, para pilot Jerman memutar balik pesawat mereka dan kembali ke Siprus, tempat mereka akan mengisi ulang persenjataan dan bahan bakar sebelum melancarkan serangan ke target berikutnya. Sementara itu, para pembela kota menatap tanah tandus pucat yang ditinggalkan oleh serangan Jerman, dan berdoa kepada Tuhan mereka di surga, berterima kasih kepadanya karena telah mengirimkan para malaikatnya untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran yang akan segera terjadi. Di kota Kufstein, Berengar duduk di kantornya sambil menandatangani rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini akan mendirikan panti asuhan bersubsidi pemerintah di seluruh wilayah Reich. Undang-undang ini tidak hanya akan menyebarkan propaganda ke seluruh negeri untuk mendorong adopsi anak-anak tanpa orang tua, tetapi juga akan membuat prosesnya mudah, cepat, dan terjangkau. Berengar sendiri telah mengasuh beberapa anak selama bertahun-tahun, yang pada kenyataannya hanyalah anak angkat, bukan nama. Ia bermaksud menggunakan ini sebagai propaganda,
untuk memberi contoh agar anak-anak malang itu, yang entah mengapa ditinggalkan sendirian di dunia ini tanpa orang tua, akan memiliki keluarga dan rumah yang layak disebut milik mereka sendiri. Saat itulah suara interkom menggelegar di kantor Kaisar. Sekretaris Berengar mengumumkan kedatangan seseorang yang tak terduga. Yang mulia, Marsekal Lapangan Adelbrand datang untuk menemui Anda. Haruskah saya mengirimnya masuk? Berengar selesai menandatangani namanya pada dokumen tersebut sebelum menekan tombol pada interkom dan berbicara dengan sekretarisnya, yang duduk di sisi lain kantornya. Terima kasih sayang, kamu bisa mengirimnya masuk sekarang. Detik berikutnya, pintu kantor rumah Berengar terbuka, dan seorang pria berusia awal 30-an berseragam militer berdiri di hadapan Kaisar dengan ekspresi tabah. Baru setelah Berengar bangkit dari tempat duduknya dan memeluk pria itu sebagai saudaranya, Adelbrand akhirnya mulai tersenyum. Adelbrand, senang bertemu denganmu, temanku. Ayo duduk dan minum bersamaku. Setelah mengatakan ini, Berengar bergegas kerak anggurnya dan mengambil anggur vintage berkualitas tinggi sebelum menuangkannya ke dalam gelas kristal. Ia menyerahkan satu kepada jenderal sebelum kembali duduk. Adelbrand menyesap isinya sebelum meletakkan gelasnya di atas meja sambil menyerahkan sebuah map kepada Kaisar. Setelah itu, ia mulai merangkum isinya. Tentara Kesultanan Jalairid dan Mamluk telah padam dalam api perang. Penduduk setempat mengatakan bahwa itu adalah intervensi ilahi. Satu-satunya yang tersisa adalah menghadapi gerombolan emas. Haruskah kita melakukannya dengan cara yang sama? Berengar hanya menyeringai ketika mendengar ini dan menganggukkan kepalanya sebelum memberikan pendapat jujurnya tentang masalah tersebut. Tentu saja. Apa gunanya menimbun bom napalm sebanyak itu, kalau kita tidak menggunakannya melawan formasi primitif musuh kita? Sungguh, orang-orang barbar ini terlalu mudah bagi kita untuk melenyapkan mereka. Hadapi gerombolan emas sesukamu, tapi aku ingin kau melancarkan serangan ketika mereka sudah mendekati kota Konstantinopel agar sekutu kita tahu betapa kuatnya Reich sebenarnya. Intervensi ilahi. Sungguh lelucon. Ini adalah kekuatan umat manusia sendiri. Adelbrand hanya menyeringai dan menggelengkan kepalanya karena kasihan terhadap musuh-musuh Reich sebelum menanggapi perintah kaisarnya. Baiklah, saya akan memberitahu jenderal yang bertanggung jawab atas pangkalan udara Siprus tentang perintah Anda. Namun, setelah kita mengalahkan gerombolan emas, perhatian kita harus difokuskan pada India. Tidak lama lagi tentara Benggala akan mencapai ibu kota dinasti Yadawa. Berengar meneguk lagi minumannya dan mengangguk sebelum meninggalkan jenderal terhebatnya. Tentu saja, kita akan melewati jembatan itu nanti. Untuk saat ini, fokuslah untuk menghancurkan Golden Horde. Adelbrand berdiri dan memberi hormat kepada Berengar, meninggalkan satu pernyataan terakhir sebelum meninggalkan ruangan. Seperti yang kau perintahkan, Kaisarku. C-963 Kejatuhan Gerombolan Emas Bagian L. Sementara pasukan Kesultanan Jalairid dan Mamluk telah menjadi abu di medan perang, gerombolan emas telah menyerbu kota Nicea bagai segerombolan belalang yang rakus. Palladius dan pasukannya ditempatkan di dalam kota dan bertempur dengan gagah berani untuk melindungi penduduknya dari amukan bangsa Mongol. Namun, pada akhirnya, pasukan musuh terlalu besar dan terlalu bersenjata lengkap sehingga sisa-sisa tentara Bizantium tidak dapat bertahan dengan baik. Setelah beberapa hari pertempuran brutal, para strategos Balkan yang sudah tua terpaksa memerintahkan mundur sepenuhnya. Seandainya gerombolan emas memilih untuk mengejar para pembela yang melarikan diri, pasti akan berujung pada pembantaian. Namun, seperti yang diduga Palladius, mereka justru lebih tertarik menjarah kota. Hal ini memberi sisa-sisa terakhir tentara Bizantium waktu yang cukup untuk melarikan diri kembali ke ibu kota mereka. Saat kota Nicea terbakar, Cagade berdiri di dalamnya dan menghirup asapnya dengan senyum puas di wajahnya. Saudarinya, Horigin, yang merupakan putri gerombolan emas sekaligus pendeta agung, diikat dan dijaga oleh beberapa prajurit paling elit Han. Ia tetap diam membisu sementara saudara laki-lakinya membanggakan kemenangan terbarunya. Di mana elang besimu sekarang, saudariku tersayang? Anatolia milikku. Dalam waktu kurang dari setahun, aku telah menaklukkan kekaisaran Bizantium yang dulu perkasa, dan segera aku akan menyerbu ibu kotanya dan menjadikannya pusat kekuasaanku. Namun, peringatan yang telah disampaikan rohmu kepadamu belum juga terjadi. Apakah kau belum yakin bahwa kau telah gagal menafsirkan kata-kata mereka, dan hanya bertindak berdasarkan delusimu sendiri? Horigin hanya memelototi adiknya dengan niat membunuh, namun ia tak berkata sepatah kata pun, yang membuat Sang Han Agung mengerutkan kening. Pria itu dengan cepat menghampiri adik perempuannya dan mencengkeram dagu mungilnya dengan kasar. Ia menatap dalam-dalam ke mata gelap adiknya sebelum melepaskannya. Setelah itu, ia menunjukkan rasa jijiknya. Penolakanmu untuk bicara akan segera berakhir. Setelah aku merebut Konstantinopel, kau akan menyadari bahwa aku benar selama ini, dan kau keliru. Setelah ini terjadi, kau akan berlutut memohon ampunanku. Namun, sementara itu, aku akan menerima penolakanmu.
Kau memang adik perempuanku yang berharga, dan akan sangat kejam jika aku memukulmu hanya karena hal kekanak-kanakan seperti ini. Setelah mengatakan hal ini, seorang prajurit mendekati Cagadai dan memberinya laporan status. Semua barang berharga kota ini ada di tangan kita, dan kita telah menjadikan penduduknya sebagai budak. Tentara siap bergerak saat kalian siap. Sekali lagi, senyum muncul di wajah Han saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah orang-orang yang menjaga adik perempuannya yang menantang. Bawa sang putri ke kudanya. Sedangkan kalian semua, sampaikan perintahku kepada gerombolan itu. Kita segera berangkat. Waktu tak menunggu siapapun, dan Konstantinopel akan segera menjadi milik kita. Dengan demikian, 100.000 penunggang kuda menaiki kudanya dan berbaris menuju kota Konstantinopel. Di bawah Kaisar Vetranis Palaiologos di Askalon, pertahanan kota Romawi kuno jatuh ke tangan Palladius, yang baru saja gagal melindungi kota Nicea, yang kini dilalap api. Fakta ini saja sudah membuat penduduk kota menjadi resah. Dalam setahun, kekaisaran mereka runtuh hingga kini hanya Balkan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Bizantium. Rakyat sudah lama kehilangan kepercayaan pada kaisar atau putra-putranya, dan kini, dalam kondisi kekalahan telak, kebencian ini telah mencapai titik didih. Apa yang awalnya merupakan protes sederhana terhadap keluarga kerajaan telah berubah menjadi kerusuhan besar-besaran setelah kepulangan Palladius yang memalukan. Demi keselamatannya, Honoria dan anak-anaknya telah melarikan diri ke kedutaan besar Jerman, yang dijaga oleh 1 batalion marinir. Sementara itu, ibu dan saudara-saudaranya tetap tinggal di dalam istana kerajaan, hanya dijaga oleh beberapa prajurit elit yang masih bersumpah setia kepada garis keturunan Palaiologos. Sang putri Bizantium duduk di kedutaan Jerman. Kegelisahannya terlihat oleh anak-anaknya, yang tampak jauh lebih tidak tenang daripada ibu mereka. Alexandros, yang telah dilatih oleh ayahnya tentang cara terbaik meredakan kerusuhan, berdiri tegak di jendela, menatap kerusuhan yang sedang berlangsung dengan sedikit rasa jijik di matanya. Seluruh situasi ini merupakan pengalaman belajar bagi anak laki-laki yang belum mencapai pubertas. Sungguh menakjubkan bagaimana kakek membiarkan kota ini terjerumus ke dalam kekacauan seperti ini. Saya yakin bahwa mereka yang ingin melihat dinastinya digulingkan sedang memicu kerusuhan ini dari balik bayang-bayang. Kini jelas bagi saya bahwa paman-paman saya tidak mampu menangani situasi mengerikan yang sedang kita hadapi sekarang. Honoria menatap putranya yang masih kecil dan penilaiannya dengan sedikit terkejut. Ia memang anak yang cerdas, tetapi ia tak pernah menyangka putranya akan memberikan pernyataan setenang dan sesantai itu tentang keadaan saat ini. Dari nada suaranya, Honoria tahu putranya akan melakukan sesuatu yang serius, dan ia pun segera menyuarakan ketidaksetujuannya. Apa rencanamu? Alexandros, kau tidak boleh meninggalkan kedutaan ini dalam keadaan apapun. Meskipun ibunya melarangnya, Alexandros hanya menggelengkan kepala dengan iba, lalu menghampiri Honoria dengan sorot mata penuh tekad. Ia mengucapkan kata-kata yang memang perlu diucapkan, meskipun perempuan itu tak mau mendengarnya. Ibu, aku mungkin pangeran Jerman secara garis keturunan, tetapi aku berasal dari dinastimu, yang berarti keselamatan dan keamanan Konstantinopel adalah tanggung jawabku. Aku tidak akan tinggal diam dan menyaksikan ibu kota kuno bangsa kita dibakar oleh para perusuh dari dalam. Dalam keadaan darurat seperti ini, aku memiliki wewenang untuk memimpin marinir ini, Kolonel. Mendengar pangkatnya dipanggil, Letnan Kolonel, yang bertugas memimpin marinir Jerman di kedutaan, segera menghampiri pangeran muda itu. Ia berdiri tegap sebelum memberi hormat kepada sang pangeran. Ya, pangeranku. Ada raut wajah berwibawa di wajah pangeran muda itu, raut yang sebelumnya hanya Honoria lihat dari berengar. Tepat pada saat itu, kecemasannya mereda, karena ia tahu putranya lebih dari sekadar mampu memimpin, meskipun usianya masih muda. Sementara itu, Alexandros membuat pengumuman yang mengejutkan semua orang yang hadir. Saya ingin Kompi Alpha, Bravo, dan Charlie segera dilengkapi dengan perlengkapan anti-huru-hara. Suruh mereka mengambil alih sisa-sisa garda kekaisaran Bizantium dan mengerahkan mereka ke kota dengan senjata yang tidak terlalu mematikan untuk menghadapi massa. Maksud saya, gas air mata, peluru karet, beanbak, pentungan, dan cara lain apapun yang mereka butuhkan untuk meredakan kerusuhan. Sedangkan untuk Kompi Delta, mereka harus tetap berada di kedutaan besar Jerman. Perintah mereka adalah mencegah para perusuh memasuki wilayah Jerman. Mereka diizinkan menggunakan kekuatan mematikan sebagai upaya terakhir. Jika terjadi sesuatu yang membahayakan keluarga saya akan meminta pertanggungjawaban Anda. Sedikit orang yang kita tugaskan untuk intelijen adalah menyusun daftar calon bangsawan pemberontak yang memanfaatkan kekacauan ini untuk memicu pemberontakan. Mereka mendapat izin dari saya, dan lebih jauh lagi, izin dari ayahanda dan kakek saya, untuk menahan para pengkhianat ini. Untuk saat ini, kita punya satu tujuan, menyelamatkan Konstantinopel dari dirinya sendiri. Kolonel segera memberi hormat kepada pangeran sekali lagi.
Ia menjawab ya sebelum beranjak untuk menyampaikan perintah kepada batalion marinir Jerman. Setelah sang pangeran pergi, Honoria menatap putranya dengan rasa khawatir yang mendalam di hatinya sebelum mengungkapkan kekhawatirannya. Alexandros, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak ingin kau membahayakan dirimu sendiri hanya demi kota busuk ini. Mendengar ibunya berbicara buruk tentang tanah airnya sendiri, senyum getir tersungging di wajah muda Alexandros. Ia tak tega marah kepada ibunya, bahkan setelah semua yang telah diperbuat ibunya selama hidupnya. Sebaliknya, ia hanya mendekati perempuan itu dan memeluknya erat-erat untuk menenangkan kecemasannya sebelum menanggapi pernyataannya dengan ekspresi datar. Aku akan melakukan apapun untuk mengendalikan kota ini, agar ketika bala bantuan ayah tiba, mereka tidak perlu berperang berdarah di jalanan ini melawan rakyat kita. Akulah calon kaisar, kota busuk ini, dan karena keluargamu yang lain sangat tidak kompeten, tugas untuk mengakhiri pemberontakan ini jatuh kepadaku. Honoria hanya bisa menatap putranya seolah-olah ia orang asing. Ia tidak tahu putranya memiliki sisi yang begitu kuat. Bahkan, saat ini, ia hampir seperti ayahnya, setidaknya dalam hal otoritas dan sikap mulia. Sedemikian rupa sehingga Honoria terdiam tertegun. Akhirnya, sang putri Bizantium ambruk di kursinya, dan mengalah pada ketegaran putranya. Sejarah akan mencatat kisah sang putra yang mengambil alih pertahanan Konstantinopel di masa tergelapnya, dan memadamkan pemberontakan yang seharusnya mengakhiri dinasti Palaiologos. Semua itu terjadi tanpa pertumpahan darah sedikit pun. C-964 kota di ambang kehancuran bagian L. Satu kompi marinir melindungi kedutaan besar Jerman di kota Konstantinopel, sementara sisa batalion maju ke kota dengan senjata yang tidak mematikan. Seorang kapten veteran berdiri di depan kompi, bersenjatakan peluncur granat laras tunggal. Senjata ini didasarkan pada senapan mesin M79 dari masa lalu Berengar, dan saat ini digunakan secara terbatas oleh angkatan bersenjata Jerman, serta unit penjaga perdamaian. Ia, seperti semua anak buahnya, dilindungi oleh pelindung tubuh anti peluru dan tusukan, yang menutupinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia juga mengenakan masker gas. Bagi penduduk Kekaisaran Bizantium pada abad pertengahan, para prajurit Jerman ini tampak seperti alien yang datang ke dunia primitif mereka. Dengan pengeras suara di satu tangan, pria itu berbicara dengan nada tegas, memberikan perintah kepada penduduk yang sedang kerusuhan, yang sejenak menghentikan aktivitas kriminal mereka untuk menatap kagum para prajurit yang tampak futuristik. Sebagai seorang marinir yang bertugas di kedutaan besar Jerman, sang kapten tentu saja berbicara dalam bahasa setempat yang ia gunakan untuk menyampaikan perintahnya. Atas perintah Pangeran Kekaisaran Alexandros Palaiologos, pewaris tahta Bizantium, kalian harus menghentikan kegiatan kriminal kalian dan kembali ke rumah masing-masing. Aku akan menangkap siapapun yang masih berada di jalan setelah pesan ini sebagai musuh negara. Para perusuh membawa senjata rakitan seperti garpu rumput, palu pandai besi, dan obor. Mereka jauh dari kata milisi yang terorganisir. Namun, ketika berhadapan dengan 100 peluncur granat berisi gas air mata, mereka tidak merasa takut. Mungkin karena para bangsawan yang kuat mendukung mereka atau mungkin karena ketidaktahuan mereka akan ancaman yang mereka hadapi. Bagaimanapun, seorang pemimpin pemberontakan bersenjata ini melangkah maju dan memberi isyarat sugestif kepada kapten sebelum berteriak kepadanya dalam bahasa aslinya. Persetan, dinasti Palaiologos sudah cukup lama mengecewakan kita. Sekarang saatnya kita mengambil alih kekuasaan ke tangan kita sendiri. Helaan napas pelan terdengar dari balik masker gas sang kapten Jerman, yang mengarahkan peluncur granatnya ke ketinggian tinggi, lalu melepaskan granat gas air mata 40 mm ke arah kerumunan. Ia bukan satu-satunya yang melakukannya, karena marinir Jerman lainnya juga ikut melepaskan tembakan bersamanya. Gas air mata memenuhi jalanan Konstantinopel, menyebabkan para perusuh tersedak dan menangis sambil berjuang bernapas. Dengan satu tembakan gas kimia, banyak perusuh mulai bubar dan melarikan diri ke rumah masing-masing untuk mencari tempat aman. Namun, mereka yang tersisa segera dikepung oleh marinir Jerman dan diikat dengan zipti. Setiap perlawanan dibalas dengan pukulan brutal menggunakan tongkat yang dapat dipanjangkan, yang dibawa oleh marinir sebagai senjata tersier. Setelah digas dan dipukuli, para perusuh dibawa ke penjara bawah tanah setempat untuk menunggu persidangan pidana yang baru akan berlangsung setelah hukum dan ketertiban dipulihkan di kota. Kerusuhan tidak hanya terjadi di satu bagian kota ini, dan karena itu, marinir Jerman harus bekerja lebih keras. Namun, mereka berhasil membuka jalan antara istana kerajaan dan kedutaan besar Jerman, tempat Pangeran Alexandros muda melangkah maju, dikawal oleh pasukan Kampfswimmers yang mengawalnya ke tanah milik kakeknya. Ketika anak laki-laki itu memasuki istana, ia melakukannya bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pertahanan kota. Ia segera disambut oleh nenek dan kedua pamannya, yang telah menyaksikan dari rumah mereka yang aman ketika marinir Jerman ikut campur dalam krisis yang sedang mereka hadapi. Quintus, dalam ketidaktahuannya,
menghampiri anak laki-laki itu dengan senyum lebar. Ia tidak menyangka anak kecil inilah yang seharusnya memberi perintah, dan segera mengucapkan terima kasih kepada ibu anak laki-laki itu. Ibumu mendapat pujianku. Ucapkan terima kasihku padanya atas namaku karena telah menggunakan pasukan Jerman di dalam kota untuk meredakan kerusuhan rakyat jelata yang tidak tahu berterima kasih ini. Meskipun pamannya bersikap lembut, Alexandros tidak tersenyum, malah anak laki-laki itu tampak tegas, seolah-olah ia lebih tinggi dari orang yang lebih tua di hadapannya. Karena itu, ia segera menegur pamannya atas kegagalannya yang berulang. Diam. Aku tak mau dengar omong kosongmu di masa krisis ini. Kita berada dalam situasi ini sepenuhnya karena sifat pengecutmu. Ibu saya tidak ada hubungannya dengan ini, mulai saat ini, saya, Pangeran Alexandros dari Kaisar Bizantium, dan pewaris tunggal takhta, dengan ini menyatakan bahwa sampai kakek saya kembali dari kampanyenya di Levant, saya akan mengambil alih pertahanan kota ini. Seperti yang telah Anda dan Aurelius tunjukkan dengan jelas, saya benar-benar tidak kompeten dalam hal ini. Kalian di sana, para pengawal berdasarkan dekret kerajaan, kuperintahkan kalian untuk mengumpulkan sisa pasukan kalian dan melapor kepada Letnan Kolonelku. Dia akan memperlengkapi kalian dan pasukan kalian dengan perlengkapan anti huru-hara yang memadai. Kalian harus mengikuti perintah marinir Jerman, dan memulihkan hukum dan ketertiban di kota ini. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat seorang anak kecil berbicara kepada mereka dengan begitu acuh tak acuh terhadap posisi mereka. Namun, para pengawal kerajaan Bizantium tidak mempertanyakan perintah anak laki-laki itu, dan malah langsung memberi hormat dengan cara primitif mereka, sebelum menjawab dengan tegas perintahnya. Itu akan dilakukan, Yang Mulia. Setelah mengatakan ini, para pengawal bergegas menyampaikan perintah mereka, dan Alexandros mengalihkan perhatiannya kepada neneknya. Ekspresinya jauh lebih hangat ketika menatap wanita tua yang cantik itu, dan nadanya pun jauh lebih ramah. Nenek, aku sarankan kau kumpulkan keluarga dan pelayanmu, lalu biarkan prajuritku mengawalmu ke kedutaan besar Jerman. Kau akan aman di sana, dan aku tidak bisa mengerahkan pasukanku yang terbatas untuk melindungi istana. Wilayah kekuasaanmu terlalu luas dan terlalu rentan bagi pasukanku untuk melindungimu. Olympia mengangguk dan tersenyum sebelum membungkuk hormat dengan gaya yang lazim di kalangan bangsawan Jerman. Ia sangat menghormati cucunya, terutama karena kini ia telah membuktikan diri sebagai penerus yang layak bagi suaminya. Satu-satunya penyesalannya adalah putra-putranya sendiri terlalu tidak berguna untuk berbuat apapun dalam situasi sulit yang kini mereka hadapi. Terima kasih atas keramahan kalian. Ikuti aku, anak-anak, dan jangan berani membantahku. Pada saat inilah Palladius yang kelelahan memasuki tempat kejadian, dan menyaksikan keturunan berengar, anak laki-laki yang telah ia percayai sepenuhnya demi kelangsungan hidup tanah airnya, mengambil alih komando atas situasi suram yang kini dialami ibu kota kekaisaran. Para strategos Balkan yang sudah tua tak kuasa menahan diri untuk berlutut di hadapan pangerannya, dan menawarkan jasanya kepada anak laki-laki itu. Pangeran, prajuritku siap menerima perintahmu. Beritahu aku apa yang perlu kita lakukan, dan aku akan memberi perintah. Alexandros menatap jenderal tua itu dan segera bertanya tentang pasukannya. Katakan padaku, Palladius, berapa banyak orang yang tersisa dari retretmu? Ekspresi malu tampak di wajah lelaki tua itu saat ia menundukkan kepalanya dengan penyesalan sebelum menyampaikan permintaannya kepada sang pangeran. Sekitar 3.000, Yang Mulia. Kilatan kecerdasan muncul di mata Alexandros saat ia terdiam beberapa saat, memikirkan cara terbaik untuk mengerahkan para prajurit. Setelah beberapa saat, ia mendesah berat sebelum memberikan perintahnya. Saya tidak ingin menumpahkan darah yang tidak perlu, meskipun para penjahat ini merajalela di kota kita. Pasukan Anda dipersenjatai dengan senjata mematikan dan paling baik dikerahkan untuk mempertahankan kota. Amankan lokasi-lokasi strategis di seluruh kota. Maksud saya gudang penyimpanan senjata, pos jaga, pos gerbang, benteng, dan sebagainya. Kita tentu tidak ingin para perusuh ini berubah menjadi revolusioner bersenjata lengkap. Orang-orang barbar akan segera tiba di gerbang kita, dan kita harus bertahan cukup lama hingga bala bantuan ayahku tiba. Adalah tugas suci kalian untuk memastikan tidak ada seorang pun yang lolos atau memasuki kota. Terutama para bangsawan. Saya punya kecurigaan bahwa salah satu, kalau bukan keduanya, faksi politik di Istana Bizantium mendukung para perusuh ini. Tenang saja, serahkan saja penumpasan kerusuhan dan penangkapan para dalang kepada marinir ayah saya. Palladius tidak bangkit dari posisi berlututnya sebelum diberi perintah untuk melakukannya, dan hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda menerima perintah sebelum menjawab ya. Sesuai perintah Anda, Yang Mulia. Setelah mengatakan hal ini, Alexandros mengutus Palladius dan anak buahnya untuk melakukan apa yang diperintahkan, sementara dia sendiri memimpin garda kerajaan Bizantium dan pasukan Jerman saat mereka berusaha meredakan kerusuhan dengan cara yang tidak terlalu mematikan. Apakah kota Konstantinopel, apalagi dinasti Palaiologos, akan selamat dari kekacauan yang terjadi masih belum terlihat? Namun,
Alexandros memiliki keyakinan pada orang-orang di bawah komandonya, dan juga pada ayahnya. Dengan satu atau lain cara, hukum dan ketertiban akan dipulihkan, dan gerombolan emas akan dikalahkan. Tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Bizantium. C965 sebuah kota di ambang kehancuran bagian 2. Cyril Krularios adalah seorang bangsawan Bizantium terkemuka yang saat ini menjabat sebagai pemimpin faksi agresif di Istana Bizantium. Setelah kematian mendadak Pangeran Decentius Palaiologos yang kedua, ia dan sekutunya kehilangan kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam politik kekaisaran. Apa yang seharusnya menjadi kebangkitan kekaisaran Romawi yang mulia dan ekspansionis malah berubah menjadi negara Yunani yang pasifis jika tidak pengecut yang dipimpin oleh Pangeran pertama Quintus Palaiologos dan para pendukung setianya. Justru karena inilah penerus Romawi kuno di timur kini berada dalam posisi paling genting sejak jatuhnya Roma hampir 1000 tahun sebelumnya. Dengan semakin menurunnya popularitas dinasti Palaiologos dan konsekuensi bencana dari tindakan mereka, Cyril telah bekerja tanpa lelah di balik layar untuk memastikan garis keturunan kerajaan digulingkan, dan digantikan oleh dinastinya sendiri. Saat ini, pria itu duduk bersandar di villa mewahnya dan menyaksikan kota Konstantinopel terbakar dalam kobaran api revolusi. Senyum sinis tersungging di wajahnya sambil menyesap segelas anggur. Di belakangnya, seorang perempuan muda yang menjadi budak rumah tangganya, menghampiri pria itu dan mengusap punggungnya, menyadari bahwa rencananya akhirnya membuahkan hasil. Dominus, kota ini terbakar, dan kau akan segera bangkit sebagai kaisar baru. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ketika pria itu mendengar kata-kata itu, ia langsung mengerang menyesal. Intelijen terbaru dari para perusuh melaporkan bahwa pasukan Jerman yang ditempatkan di kedutaan mengintervensi rencananya dengan menyebarkan kabut beracun. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dengan marah, membayangkan orang-orang barbar yang melompat-lompat itu terlibat dalam urusan luar negeri ini. Semuanya akan berjalan sesuai rencana jika orang-orang barbar kotor itu tidak ikut campur. Para perusuh bubar, dan agen-agen saya, yang bertindak sebagai provokator, ditangkap. Jika tidak segera dilakukan, saya khawatir perencanaan saya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Saya tidak punya pilihan selain mengepung kedutaan besar Jerman. Dengan istri dan anak-anak kaisar yang disandera, pasukan Jerman tidak akan berani campur tangan lagi. Mendengar kata-kata itu, sekilas niat jahat terpancar di matanya. Karena itu, ia merogoh ikat pinggangnya dan mengeluarkan pisau lipat kecil yang ia sembunyikan di balik tubuhnya. Tanpa disadari si konspirator, budaknya telah berbalik melawannya. Wanita itu diam-diam membelai tengkuk Cyril dengan satu tangan, dan membisikkan sesuatu yang jahat ke telinganya. Jadi kamu memilih kematian. Sebelum pria itu sempat bereaksi terhadap ancaman ini, bila baja itu melesat di lehernya, merobek arteri karotisnya. Darah berceceran di ambang jendela. Pria itu langsung kehilangan tenaganya saat darah mengalir deras dari tubuhnya dan jatuh terduduk dengan tatapan terkejut dan ngeri. Cyril berusaha keras memanggil nama budaknya, tetapi sia-sia. Ia tak bisa bicara lagi karena tenggorokannya terpotong. Saat pria itu berdeguk di atas darahnya sendiri, senyum sadis tersungging di wajah cantik budaknya saat ia meraih piala emas milik pria itu dan meneguk anggur yang telah bercampur darahnya. Pangeran Alexandros menyampaikan salamnya. Dengan perkataan itu, cahaya memudar dari mata bangsawan Bizantium itu saat ia jatuh ke tanah, benar-benar mati. Di seberang kota, seorang perwira intelijen mendekati Pangeran Muda Alexandros Palaiologos yang saat itu sedang mengoordinasikan upaya untuk memulihkan ketertiban di ibu kota Bizantium dari keamanan kedutaan besar Jerman. Berbeda dengan istana Bizantium, kedutaan dirancang dari awal sebagai benteng rahasia. Sekalipun Cyril berhasil memobilisasi pasukannya untuk menyerang gedung itu, hasilnya akan berupa pembantaian brutal terhadap agen-agennya. Petugas intelijen itu memegang daftar laporan dari agen lapangannya yang ditempatkan di kota, yang segera dibicarakannya. Yang mulia, seperti yang telah Anda antisipasi, tampaknya mayoritas politisi dari kedua faksi, baik yang berhaluan elang maupun berhaluan merpati, bersalah karena berkonspirasi melawan dinasti Palaiologos. Saya telah memerintahkan agen-agen yang telah lama disematkan ayah Anda di rumah tangga mereka untuk melenyapkan mereka. Soal kematian mereka, kalian tidak perlu khawatir akan dimintai pertanggungjawaban. Aku telah memerintahkan agen-agen kita untuk menggerebek villa-villa mereka agar terlihat seperti pembunuhan yang dilakukan oleh para perusuh. Di akhir cobaan ini, hanya keluarga bangsawan yang mendukung klaim kalian atas tahta yang akan selamat. Pangeran cilik itu menatap dingin keluar jendela dan memandangi kota yang terbakar di latar belakang. Baru setelah ia menguasai pasukan Jerman di kota Konstantinopel, ia menyadari betapa dalamnya persiapan ayahnya. Seluruh jaringan mata-mata dan pembunuh tersembunyi di rumah tangga setiap keluarga bangsawan Bizantium. Hanya satu perintah dari dinasti von Kufstein yang dibutuhkan untuk melenyapkan mereka yang menentang visi kaisar. Alexandros hanya perlu memanfaatkan jaringan tersembunyi ini dan melenyapkan para pesaingnya. Anak laki-laki itu mungkin masih muda,
Tetapi ia telah belajar cukup banyak dari didikan ayahnya selama bertahun-tahun untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk menyerang dan saat itu adalah sekarang. Oleh karena itu, tak sedikit pun terpancar emosi di wajah muda sang pangeran saat ia memerintahkan kematian ratusan orang hanya dengan satu perintah. Harus kuakui, persiapan ayahku untuk kenaikan tahtaku sungguh di luar dugaanku. Sepertinya dia tidak pernah mempercayai Palladius untuk benar-benar menepati janjinya, dan telah mempersiapkan para pembunuh ini agar saat kakekku meninggal, semua pendukung ahli warisnya yang lain akan disingkirkan, meninggalkan mahkota di tanganku. Meskipun kakek kerajaan saya cukup bijaksana untuk menunjuk saya sebagai penerusnya, saya tidak berani membiarkan paman-paman saya mengkhianati saya demi kekuasaan. Demi kesehatan mental ibu saya akan membiarkan mereka hidup, tetapi semua otoritas politik yang pernah mereka miliki kini telah hilang selamanya. Sekalipun orang-orang bodoh itu mencoba meyakinkan orang lain untuk mendukung klaim mereka, kini tidak ada lagi yang tersisa untuk mendukung mereka. Bagus sekali, ayah. Perwira intelijen itu menggigil dalam diam. Ia sudah tahu tentang sistem pengaman yang telah lama dibangun Berengar. Sebenarnya, tugasnya sebagai agen di bawah naungan kedutaan besar Jerman adalah mengordinasikan upaya-upaya ini. Namun, perempuan itu tak pernah menyangka seorang anak laki-laki berusia 10 tahun akan melaksanakan perintah tersebut. Apalagi melakukannya tanpa sedikit pun rasa peduli terhadap nyawa yang telah ia akhiri dengan sebuah perintah sederhana. Keturunan kaisar sungguh menakutkan. Mereka dilahirkan dan dibesarkan oleh ayah mereka untuk menjadi penguasa yang baik hati, tetapi mereka juga rela melakukan apapun demi kelangsungan dinasti dan peradaban mereka. Alexandros, Gazi, dan calon pewaris Berengar lainnya semuanya dibesarkan untuk mengikuti filosofi kepemimpinan Machiavellian. Filosofi ini dipadukan dengan rasa kebangsawanan yang mewajibkan. Dengan kata lain, mereka dilatih untuk melakukan apapun yang diperlukan demi mempertahankan kekuasaan, tetapi menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat mereka. Oleh karena itu, sang pangeran muda dapat dengan mudah memberikan perintah yang menakutkan kepada agen-agen ayahnya, meskipun ia tahu bahwa ayahnya akan menghukum mati ratusan orang, beberapa di antaranya tidak bersalah, semua itu demi mempertahankan kendali atas tahtanya di masa mendatang. Maka, sementara kota Konstantinopel terbakar akibat kerusuhan sipil, sementara gerombolan barbar berkumpul di luar gerbangnya, Alexandros Palaiologos dengan kejam telah mengukuhkan masa depannya sebagai penguasa kekaisaran Bizantium berikutnya, dan tak seorang pun menyadari hal ini. C-967 Luftwaffe tiba. Baku tembak artileri terjadi antara para pembela Konstantinopel dan pasukan pengepung yang tergabung dalam gerombolan emas. Sementara ini terjadi, Alexandros berdiri kokoh di atas tembok bagian dalam kota, mengamati medan perang dari jauh. Karena ia telah memutuskan untuk mengambil kendali atas pertahanan kota, pangeran muda itu memilih untuk tetap berada di medan perang, meskipun ia berdiri di area terjauh dari bahaya langsung. Berdiri di samping sang pangeran muda adalah sekelompok anggota pasukan khusus Angkatan Laut Jerman yang bertindak sebagai pengawalnya, bersama dengan anggota garda kerajaan Bizantium yang terus menunggu tembok runtuh agar mereka dapat memanfaatkan senjata canggih yang diberikan sekutu mereka untuk sementara waktu. Palladius menyaksikan dinding terluar dipenuhi retakan. Ia sangat khawatir akan runtuhnya penghalang ini. Bahkan belum 1 jam sejak pengepungan dimulai, namun salah satu dari 3 tingkat pertahanan sudah diambang kehancuran. Ia segera menyampaikan kekhawatirannya kepada pangeran muda yang berdiri di sampingnya. Jika tembok rendah itu runtuh, kita hanya punya 2 cara bertahan. Apa kau yakin senjata-senjatamu ini bisa menahan musuh cukup lama hingga bala bantuan tiba? Tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Alexandros saat ia menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum membanggakan kemampuan senapan mesin yang disebut oleh pasukan Jerman sebagai gergaji mesin Berengar. Satu senapan mesin serbaguna MG-27 mampu menembakkan sekitar 1.200 peluru per menit. Dengan volume tembakan yang begitu tinggi, ditambah dengan banyaknya senjata yang melindungi area tepat di luar tembok ini, kita akan mampu membunuh puluhan ribu orang barbar ini dalam hitungan menit. Satu-satunya masalah adalah kita tidak punya banyak amunisi. Meski begitu, serangan itu akan cukup untuk membuat musuh berpikir 2 kali sebelum menyerang penghalang terakhir. Jadi, meskipun tembok luar runtuh, tembok dalam akan tetap aman, setidaknya cukup lama untuk kedatangan bala bantuan. Begitu Luftwaffe tiba, kita tidak perlu khawatir tentang musuh, bahkan jika mereka menempatkan 1 juta orang di luar gerbang kita. Palladius terkejut mendengar kecepatan tembakan yang mampu dihasilkan senjata-senjata ini. Sebagai seorang pria yang terbiasa dengan pasukannya yang menggunakan senapan flintlock dan meriam laras panjang, yang hanya bisa menembakkan 2 hingga 3 peluru per menit, ini sungguh daya tembak yang luar biasa. Meskipun para prajurit telah dilatih cara mengisi, mengarahkan, dan menembakkan senjata, mereka tidak benar-benar melepaskan tembakan. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah amunisi yang disimpan di kedutaan besar Jerman. Dalam situasi saat ini, setiap peluru sangat berharga dan harus disimpan untuk pertempuran yang sebenarnya.
Dengan asumsi peluru tersebut benar-benar dibutuhkan. Faktanya, selain 2 meriam yang terpasang di dalam tembok kedutaan besar Jerman, hanya ada 4 meriam tersebut. Dengan demikian, pasukan Bizantium harus menggunakan 4 kru senapan mesin yang terpasang di tembok bagian dalam jika musuh ingin menembus semua pertahanan lainnya. Palladius hampir menggigit kukunya karena cemas sementara jeritan mengerikan dari orang-orang yang tertembak senapan memenuhi udara. Namun, pertahanan mereka sudah kokoh, dan sang jenderal tua tak bisa berbuat apa-apa selain berdoa untuk keselamatan anak buahnya. Lagi pula, mereka beruntung bisa bersembunyi di balik tembok batu besar untuk membantu melindungi diri dari tembakan musuh. Tak lama kemudian, sebuah celah muncul di dinding terluar, tempat para prajurit nomaden dari gerombolan emas menyerbu masuk dengan senapan di tangan. Sayangnya, mereka mendapati diri mereka dalam situasi yang mengerikan. Jarak antara ketiga tembok itu sama sekali tidak besar. Setelah mereka menembus penghalang terluar, mereka justru terjebak di antara pasukan di belakang dan para pembela di tembok di atas. Tentara Bizantium memanfaatkan kesempatan ini untuk menghujani pasukan Mongol dengan senapan musket mereka. Kepulan asap memenuhi udara, sementara bola-bola timah meluncur turun dari benteng di atas, menembus baju zirah tebal para prajurit Mongol, seolah-olah terbuat dari mentega. Proyektil-proyektil itu merobek daging mereka dan merenggut nyawa mereka tanpa ampun, menyebabkan garis depan gerombolan Mongol hancur total. Akan tetapi, orang-orang di belakang mereka dengan cepat membalas dengan menembaki para pembela Bizantium, yang bersembunyi di balik batu merlon untuk berlindung, sembari mengisi ulang senjata mereka secepat yang mereka bisa, sebelum sekali lagi melepaskan tembakan ke arah penyerang di bawah. Sayangnya bagi artileri Mongol, setelah mereka berhasil menembus tembok terluar, mereka tidak dapat maju ke posisi di mana mereka dapat menembak tembok kedua, tanpa benar-benar menghancurkan tembok terluar tersebut. Dengan demikian, meriam mereka tiba-tiba menjadi jauh kurang efektif dalam menghancurkan penghalang berikutnya yang mencegah bangsa Mongol menaklukkan kota. Satu-satunya pilihan mereka adalah terus menembaki tembok terluar, berharap menciptakan cukup ruang untuk menyerang pertahanan berikutnya. 1 jam berlalu, dan kini Palladius jauh lebih tenang. Ia kini mengerti mengapa anak laki-laki yang berdiri di sampingnya sama sekali tidak cemas. Agar pasukan Mongol berhasil meruntuhkan tembok Theodosius, pengepungan mereka perlu berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sementara Golden Horde berhasil menembus tembok terluar, mereka hanya menciptakan celah kecil untuk dilewati infanteri mereka, dan setiap upaya untuk membawa tangga atau artileri segera dibalas oleh pembela Bizantium. Akhirnya, tak lama kemudian Luftwaffe terlihat di langit. Ketika Alexandros menyaksikannya, ia dengan tegas memberi perintah kepada Jenderal Bizantium yang berdiri di sampingnya. Tarik pasukan kalian ke kota. Luftwaffe telah tiba. Palladius tidak berani mempertanyakan perintah anak laki-laki itu, karena hanya Alexandros yang menyadari kemampuan destruktif yang dapat dilepaskan oleh angkatan bersenjata Jerman. Dengan perintah singkat, para pembela Bizantium melarikan diri ke kota. Palladius sendiri hendak mengikuti ketika Alexandros meraih lengan bajunya dan menggelengkan kepala sebelum mengucapkan sepatah kata sederhana. Perhatikan. Jagadai setenang mungkin. Dalam 1 jam pertama serangannya, artileri Mongol telah menembus lapisan terluar pertahanan Konstantinopel. Meskipun benar bahwa ia tidak dapat memajukan senjata pengepungannya melewati tembok rendah, dan ke posisi di mana mereka dapat menyerang penghalang kedua, ia memiliki banyak waktu untuk membongkar pertahanan kota secara menyeluruh. Atau begitulah yang ia pikirkan. Khan Agung tak akan pernah percaya bahwa pasukan Jerman sedang membawa muatan peledak yang dapat melemparkan seluruh pasukannya ke neraka dalam hitungan detik. Karena itu, ia duduk santai di barisan belakang pasukannya dan mengunyah sepotong jeruk sambil mengamati pertempuran dengan santai. Ia baru merasa khawatir setelah langit mulai gelap. Awalnya ia mengira cuaca akan memburuk, dan akibatnya ia harus menunda rencananya untuk mengepung kota. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, ia menyadari bahwa awan tersebut tidak menghalangi matahari di atas, melainkan ratusan pesawat. Benar, untuk pertahanan Konstantinopel, Berengar tidak hanya mengirimkan 100 pesawat pengebom yang sebelumnya ditempatkan di pangkalan udara Siprus. Selama seminggu terakhir, ketika kabar pertama kali sampai ke telinga Kaisar bahwa gerombolan emas sedang membangun tongkang di seberang Bosporus, Berengar telah mengerahkan semua pesawat pengebom Mi-264 dari seluruh penjuru negeri dan Mediterania ke Siprus dengan tujuan melancarkan satu kampanye pengeboman besar-besaran. Kali ini, ada sekitar 1.000 pesawat pengebom strategis, semuanya dilengkapi muatan bom napalm yang terbang di langit Konstantinopel. Ketika Jagadai menyaksikan pemandangan ini, ia langsung menjatuhkan makanan yang ada di tangannya dan mengulangi 2 kata yang selalu diperingatkan adik perempuannya selama kampanye militernya. Elang besi. Dia langsung menyesal telah mengejek kata-kata saudara perempuannya dan merasa harus pergi dan melarikan diri dari amukan api yang dia tahu akan dia terima. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, gelombang bom pertama jatuh. Bom-bom itu tidak hanya jatuh di luar pertahanan terluar Konstantinopel tempat sebagian besar pasukannya berada,
tetapi juga di antara tembok terluar dan tembok sekunder. Lautan api meletus di permukaan bumi saat mereka mencapai langit di atas, seolah-olah tujuan mereka adalah melahap Tuhan sendiri. Tentu saja, mereka tidak dapat mencapai ini, tetapi mereka telah berhasil melahap semua yang ada di jalan mereka. Sebelum Cagadai sempat berteriak ketakutan, ia sendiri telah terbakar. Jeritan kematiannya memenuhi udara, dan berlangsung beberapa detik sebelum tubuhnya berubah menjadi abu bersama seluruh pasukannya. Satu-satunya yang tersisa di antara kota Konstantinopel dan daerah tempat Cagadai dulu berdiri adalah batu-batu hangus dari pertahanan terluar kota. Serangan itu menghilang secepat awalnya, meninggalkan Palladius dan seluruh penduduk kota dalam keadaan sangat terkejut. Bahkan Alexandros pun terkejut dengan tingkat kerusakan yang mampu ditimbulkan Luftwaffe. Meskipun ia telah mendengar dari ayahnya betapa dahsyatnya armada pesawat pengebom Mi-264, kata-kata tak mampu menggambarkannya. Menatap pilar-pilar api yang melahap area itu dalam lautan api, sembari mencium bau napalm yang mengubah ratusan ribu mayat menjadi abu. Pengalaman yang Alexandros yakini hanya akan ia saksikan sekali seumur hidupnya. Setelah menenangkan diri sejenak, bocah itu kembali ke ekspresi tabahnya sebelum menoleh ke Jenderal Bizantium dan menanyakan satu pertanyaan sederhana. Sekarang setelah kau menyaksikannya sendiri, apakah kau akhirnya yakin akan kekuatan Reich? C-968 jatuhnya Devagiri. Dengan kekalahan Golden Horde, dan kota Konstantinopel di bawah otoritas langsung Pangeran Alexandros Palaiologos, krisis yang dihadapi Kekaisaran Bizantium berakhir lebih cepat daripada kedatangannya. Namun, Alexandros sama sekali tidak puas dengan eliminasi pasukan gerombolan emas, ia tidak akan beristirahat sampai kaum barbar itu diusir kembali ke tanah asal mereka. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan pasukan Bizantium untuk berlayar melintasi Bosporus bersama armada Bizantium, dan menyerangkam musuh tempat mendiang Cagadai menyembunyikan para wanita, anak-anak, dan budak dari pengikutnya yang banyak. Origin telah menyaksikan langit menghitam di bawah sayap elang-elang besi. Ia telah menyaksikan pemandangan saudaranya dan pasukannya dilahap habis oleh sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Namun, ia tidak menangis, karena roh-roh telah lama memperingatkannya bahwa inilah nasib yang akan menimpa bangsanya jika mereka menyerang Bizantium. Alih-alih mendorong para pria yang menjaganya untuk melarikan diri menyelamatkan diri, sang putri Mongol tetap pada pendiriannya dan menunggu untuk disambut oleh tentara Bizantium, sambil tahu sepenuhnya bahwa nasibnya telah ditentukan. Adapun sisa perkemahan, banyak perempuan, anak-anak, dan budak berusaha sekuat tenaga melarikan diri ke hutan belantara Anatolia, mempertaruhkan perjalanan pulang yang sulit, daripada menghadapi amukan Kekaisaran Bizantium yang hingga beberapa detik yang lalu berada di bawah kekuasaan Han Agung dan pasukannya yang perkasa. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak akan sampai jauh. Tak lama kemudian, pasukan Bizantium, atau sisa-sisanya, tiba di perkemahan. Di sana, Origin, dijaga oleh orang-orang yang ditugaskan saudaranya untuk menahannya, berlutut di hadapan Palladius. Ia tetap tidak berkata sepatah kata pun, karena ia telah bersumpah untuk diam, sumpah yang tak akan ia langgar bahkan setelah kekalahan Cagadai. Hanya perlu melirik wanita itu, dan para pria yang menjaganya, Palladius menyadari bahwa ia memegang posisi bergengsi di antara gerombolan Han, meskipun ia tidak tahu persis perannya. Ia masih bisa menebak dengan tepat. Maka, dengan suara cepat, ia memerintahkan agar wanita itu ditahan. Tangkap dia. Para pengawal Mongol mengangkat senapan mereka untuk melindungi putri mereka dari bahaya, tetapi Origin hanya menggelengkan kepala dan memaksa mereka untuk menyerah. Para prajurit di bawah komando Palladius segera mengikat putri cantik Mongol itu dan menyeretnya kembali ke kota, di mana ia akan menunggu di ruang bawah tanah sampai identitasnya diketahui. Dengan ini, gerombolan emas telah dikalahkan sepenuhnya, dan sisa-sisa rakyat mereka entah tercerai-berai, atau direbut oleh tentara Bizantium. Pada akhirnya, nasib budaya mereka akan ditentukan oleh sang pangeran muda. Sementara musuh-musuh Kekaisaran Bizantium telah dihancurkan secara telak oleh sekutu Jerman mereka, anak benua India tidak lagi sedamai dulu. Saat itu, di bawah dinasti Yadava, pengepungan Devagiri sedang berlangsung. Tentara Benggala telah berhasil menembus pertahanan ibu kota, dan pertempuran sengit terjadi di jalanan. Sesungguhnya, Kaisar Benggala tidak menyangka akan menghadapi perlawanan sehebat ini. Setiap rumah yang coba direbut pasukannya dipenuhi dengan peperangan kota yang brutal. Pria, wanita, dan anak-anak menggunakan senapan matchlock dan bahan peledak primitif untuk memberikan pukulan mematikan kepada sebanyak mungkin penyerang mereka. Semua ini, tentu saja, dikoordinasikan oleh Sturmkommando Jerman, yang berniat memicu pembantaian. Para prajurit elit ini telah lama meninggalkan kota, dan hanya menyaksikan kobaran api perang yang berkobar di bawah sementara tentara Bengal berjuang menghadapi jenis peperangan baru ini. Asa duduk di barisan paling belakang pasukannya dan mengumpat saat anak buahnya berjuang merebut kendali kota. Semakin banyak korban yang diderita pasukannya, semakin besar amarahnya. Akhirnya,
ia tak kuasa menahan amarahnya yang semakin memuncak, dan memberikan perintah yang bahkan mengejutkan pasukannya sendiri. Jika bangsa Yadava ini terus melawan takdir mereka, kuburlah mereka. Aku tidak akan kehilangan pasukan lagi dalam penaklukan ini. Isi meriam dan musnahkan kota menyedihkan ini dari muka bumi. Kalian bebas berbuat apapun kepada siapapun yang selamat. Meskipun para perwira di Angkatan Darat Bengal awalnya terkejut dengan perintah ini, mereka tidak berani menentangnya. Dengan cepat, Angkatan Darat Bengal diperintahkan mundur dari kota, tempat penduduk setempat meneriakkan yel-yel kemenangan, dengan bodohnya percaya bahwa mereka telah berhasil memukul mundur para penyerang. Namun, sesaat kemudian, dentuman artileri bergema di udara, saat peluru-peluru peledak menghujani penduduk kota. Mereka yang berkumpul di jalan untuk merayakan kini mendapati diri mereka hancur berkeping-keping oleh senjata canggih musuh mereka. Rentetan serangan terus berlanjut, dan selama berlangsung, pasukan Sturmomando yang tersembunyi merekam setiap momennya. Ini akan menjadi semua bukti yang mereka butuhkan bagi sekutu Anangpur mereka untuk membenarkan intervensi mereka dalam penaklukan Bengal atas anak benua India. Pengeboman berlanjut selama beberapa menit, dengan ratusan senjata melepaskan tembakan, menghancurkan bangunan, dan memusnahkan sebagian besar kehidupan di kota. Namun, tak lama kemudian, sebuah bendera putih berkibar di atas gerbang Devagiri yang hancur, menyebabkan tentara Bengal menghentikan permusuhan mereka. Meskipun hanya sesaat, tentara Bengal segera merespons keadaan menyerah ini dengan menyerbu kota dan menawan para korban. Haus akan nafsu, tentara Bengal, yang tak lagi terkekang oleh apa yang disebut aturan perang Itami, memperkosa setiap perempuan dan gadis yang mereka temukan, sambil membunuh para pria dengan bayonet, dan memperbudak anak-anak lelaki. Semua kekejaman ini direkam oleh pasukan Sturmomando Jerman di dekatnya. Karena tidak ingin lagi menyaksikan penderitaan manusia seperti itu, Kapten Sturmomando berhenti merekam dan memberi perintah untuk mundur ke perbatasan Kekaisaran Anangpur. Kita sudah cukup melihat. Sekarang saatnya untuk menyampaikan bukti ini kepada Kaisar Anangpur agar beliau bisa turun tangan sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Memusnahkan kota yang terus melawan. Itu adalah sesuatu yang telah dilakukan Jerman lebih dari sekali dalam kampanye mereka sebelumnya. Memperbudak dan memperkosa para penyintas. Hal seperti itu sungguh biadab dan tidak bisa ditoleransi. Sebenarnya, setelah menyaksikan pemandangan seperti itu terhampar di hadapan mereka, banyak Sturmomando hanya ingin ikut campur. Namun, perintah tetaplah perintah, dan tugas mereka sekarang adalah mundur dari medan perang dan menggunakan apa yang mereka anggap sebagai pembenaran untuk berperang. Berengar berdiri di ruang perangnya dikelilingi oleh staf umumnya. Para perwira militer berpangkat tertinggi dari semua cabang militer Jerman berdiri di dekatnya, semuanya mengamati peta yang terbentang di atas meja besar. Seiring datangnya intelijen baru dari lapangan, kepingan-kepingan yang mewakili semua faksi yang terlibat pun bergeser. Satu hal yang pasti, musuh-musuh Kekaisaran Bizantium dibasmi, dan sisa-sisa gerombolan emas direbut atau dicerai-beraikan. Meskipun ini kabar baik, tak ada waktu untuk merayakannya, karena segera setelah itu, jatuhnya Devagiri diumumkan oleh petugas komunikasi di dekatnya. Dengan demikian, tahap selanjutnya dari perang proksi India telah benar-benar dimulai. General Feldmarschall Heimeri von Gratz, perwira utama Reichsgarde, segera memindahkan pasukan yang mewakili divisi Panzer ke-12 Hir, bersama dengan tentara Anangpur, ke perbatasan Yadava yang diduduki Bengal. Senyum sadis tersungging di wajahnya saat ia menyampaikan pikirannya kepada Kaisar dan semua rekan-rekannya. Perang untuk India kini sedang berlangsung. Sebentar lagi, kita akan menerima kabar bahwa Kaisar Darya Tomara telah menyatakan perang terhadap bangsa Bengal, dan sesuai rencana, beliau akan meminta bantuan aliansi kita dalam kampanyenya untuk mengusir bangsa Bengal dari anak benua India. Mari kita tunjukkan kepada Jepang apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh pasukan kita. Namun, Adelbrand justru kurang antusias dengan perang yang akan datang di India. Malah, ia menggelengkan kepala sebelum menanggapi klaim pria itu. Mari kita berdoa saja agar kita bisa mengalahkan musuh sebelum Kaisar Asa memanggil sekutu Jepangnya. Aku punya firasat perang proksi ini bisa meningkat menjadi sesuatu yang lebih serius. Pada titik inilah Berengar akhirnya memecah kebisuannya. Dengan nada percaya diri, ia meyakinkan semua jenderalnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kami akan siap menghadapinya. Kami telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun hanya untuk momen ini. Tentara Bengal akan jatuh, dan India akan selamanya berada di bawah pengaruh kami. Bahkan Permaisuri Itami Rio pun tak dapat mencegah hal ini terjadi. Dengan ini, masalah Kekaisaran Bizantium telah berakhir, sementara perang di India baru saja benar-benar dimulai. C969 Mimpi yang Mempesona. Berengar berdiri di tengah semak-semak hutan terpadat yang pernah ia kunjungi. Ia tidak mengenakan pakaian kerajaannya yang biasa, yang menandakan otoritasnya sebagai kaisar seluruh Jerman. Sebaliknya, ia mengenakan pakaian wol primitif yang dirancang dengan gaya orang Jermanik kuno.
Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang berotot berlumuran cat perang berwarna biru. Pria paling berkuasa di dunia berdiri kebingungan, dengan pedang di satu tangan dan perisai bundar di tangan lainnya. Ia tak tahu bagaimana ia bisa sampai ke tempat misterius ini, atau mengapa ia berpakaian sebiadab itu. Yang ia tahu hanyalah seseorang, atau sesuatu, telah membawanya ke sini. Apapun alasannya, Berengar tak ingin berlama-lama mencari tahu, dan karena itu, ia segera menyarungkan pedangnya, sebelum dengan hati-hati berjalan menembus hutan lebat. Ia tak bisa melihat jauh ke kejauhan, karena kabut misterius bahkan menutupi sekelilingnya. Sebagai seorang pria yang sebelumnya telah bertemu beberapa dewa tersembunyi, Berengar tahu persis apa artinya ini, tetapi itu tidak berarti sedetik pun ia akan lengah. Kemanapun ia melangkah dalam kabut, ia seolah dituntun oleh suatu kekuatan misterius ke suatu tujuan tertentu. Akhirnya, Kaisar Jerman mendapati dirinya di dasar sebuah kolam kecil yang dikelilingi batu rune kuno, dan sebuah pohon yang lebih besar daripada pohon lain di hutan itu. Punggung seorang wanita berambut merah bertato terlihat duduk di dalam kolam, yang airnya mengepul. Kabutnya mengepul ke udara, dan menyebar ke seluruh hutan. Sebelum Berengar sempat bertanya, sebuah suara sensual yang sangat dikenalnya melingkupi seluruh dirinya. Jadi kamu akhirnya tiba, dan kupikir kamu akan membuatku menunggu beberapa tahun lagi. Setelah mengatakan ini, wanita itu berbalik, memperlihatkan wajah cantik dan tubuhnya yang sempurna. Namun, yang paling mengejutkan Berengar adalah bahwa wanita ini adalah wanita yang dikenalnya, dan dicintainya lebih dari siapapun, namun meskipun demikian, wanita itu terasa begitu asing baginya saat ini. Mata biru langit si cantik berambut merah itu menatap menggoda pria yang berdiri di hadapannya, saat ia membujuknya untuk bergabung dengannya di kolam air panas. Maukah kau bergabung denganku, Berengar putra Siegord? Berengar mengamati sekelilingnya dan segera menyimpulkan bahwa ia sedang bermimpi, dan ia pun segera mengungkapkannya. Aku sedang bermimpi, kan? Dan kau bukan wanita yang kucintai. Ekspresi cemberut yang sangat familiar bagi Berengar muncul di wajah si cantik berambut pirang stroberi saat ia berpura-pura tersinggung. Ia segera mengonfirmasi kecurigaan Berengar. Kau benar. Tapi, aku janji aku bisa jauh lebih dari sekadar kekasih kecilmu. Bagaimana, maukah kau bergabung denganku untuk mandi? Berengar mendengus mendengar ini. Namun, ia tidak menolak permintaan wanita cantik itu dan langsung menjatuhkan perisainya sebelum menanggalkan pakaiannya. Begitu celananya dilepas, secercah nafsu muncul di wajah cantik orang asing itu, matanya tak pernah berpaling hingga air berkabut menyembunyikan hartanya. Sebelum wanita itu sempat berbicara lagi, Berengar mengembuskan napas berat seolah semua stres yang terpendamnya dilepaskan oleh kolam yang mendidih. Ini mungkin mimpi, tapi sudah lama sekali aku tidak menikmati pengalaman berendam di bak mandi air panas. Aku menghargaimu karena membuat ini begitu realistis. Jadi, sosok ilahi yang mana yang ingin aku ajak bicara? Senyum licik muncul di wajah wanita itu saat dia berenang menyeberangi kolam, lalu masuk ke pangkuan Berengar, melingkarkan lengannya di leher Berengar, dan menekan payudaranya yang besar ke dada lebar Berengar sebelum berbisik menggoda di telinganya. Aku akan memberimu 3 tebakan. Berengar bersandar di kolam, tak mau terjerumus ke dalam tipu daya para penggoda, sambil merenungkan masalah itu dengan saksama selama beberapa saat dalam diam. Ada banyak dewi, seperti dirinya, di berbagai agama di dunia ini. Namun, jika dipikir-pikir lagi, sebenarnya hanya ada satu nama yang cocok untuk kecantikan ilahi yang duduk telanjang di pangkuannya. Freyja. Apa gunanya aku senang kamu menyerbu mimpiku? Senyum puas tersungging di wajah cantik wanita itu saat ia menyandarkan dagu mungilnya di bahu pria berotot itu. Ia sungguh terkesan dengan kemampuan pria itu menebak identitasnya dengan begitu cepat. Karena itu, ia tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Kau memang hebat, sebaik yang mereka katakan. Tak heran Weird kecil begitu terpikat padamu. Harus kuakui, aku tak perlu datang ke mimpimu jika kekasih kecilmu itu hanya setengah sebaik pekerjaannya seperti yang ia bayangkan. Meskipun sudah bertahun-tahun berusaha, ia hanya menemukan sedikit jejak diriku yang dulu, jadi aku tak punya pilihan selain memainkan trik kecil ini. Kita perlu bicara. Temui aku di hutan hitam saat fajar titik balik matahari pertengahan musim dingin. Berengar hanya mendengus ketika mendengar ini, lalu menghantam hidung sang dewi dengan ujung jarinya. Tindakan itu membuat Freyja lengah, yang langsung tersipu malu. Belum pernah ada manusia yang berani memperlakukannya dengan cara yang begitu tidak sopan. Namun, sebelum ia sempat protes, Berengar menceramahinya. Bukankah kita sedang bicara sekarang? Kenapa aku harus jauh-jauh ke hutan hitam, hanya untuk bicara denganmu? Titik balik matahari musim dingin akan segera tiba, dan aku sedang berperang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Kenapa kau tidak katakan saja apa yang ingin kau katakan sekarang juga? Kilatan tajam muncul di mata biru langit si cantik berambut merah saat ia menatap pria yang duduk di bawahnya, seolah-olah ia bukan manusia biasa.
Lagi pula, setidaknya ada satu bagian dari sosok dewa yang menyatu dengan dagingnya. Ketika ia mengingat apa yang dikatakan para non, pria itu juga telah minum dari sumur takdir, dan dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini saja sudah menjadikannya makhluk yang melampaui manusia biasa. Terlepas dari faktor-faktor ini, ada beberapa hal yang lebih baik diungkapkan dalam keamanan wilayah sucinya. Karena itu, ia agak bersikeras pada poin sebelumnya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya yang cantik, Freya menegur pria itu karena kurang hormat. Berani kau sentuh wajahku yang suci. Berani sekali. Berani sekali, Berengar. Kalau kau bukan orang pilihan Odin, mungkin aku akan memaksamu membayar mahal atas ketidakpatuhanmu. Meski ada nada menakutkan dalam suara memikat wanita itu, Berengar mengejek sekali lagi sebelum menanggapi klaim sang dewi. Kau yang duduk telanjang di pangkuanku, jadi apa? Kau punya hak untuk menyentuhku sesukamu, tapi aku tak bisa menyentuhmu. Freyja melotot mengancam ke arah Berengar, namun sesaat kemudian ekspresinya berubah dari murka menjadi menawan saat dia mencondongkan tubuh dan berbisik ke telinga Berengar dengan segala rayuan yang bisa dia kerahkan. Tepat sekali. Nah, jadilah anak baik, dan lakukan apa yang kukatakan. Kalau kau datang mengunjungiku pada jam yang ditentukan, aku janji kau akan mendapat imbalan yang setimpal atas usahamu. Kalau saja orang lain yang ada di posisi Berengar, mereka pasti sudah terbius oleh mantra Dewi itu saat itu juga, tetapi Berengar sama sekali tidak terpengaruh dan malah menanggapi dengan seringai licik di wajahnya. Kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan ini, Berengar memaksa dirinya bangun, dan mendapati dirinya terjerat dalam pelukan penuh kasih sayang istri kesayangannya, Linde. Linde tampak persis seperti penampilan yang Freyja pilih untuk ditunjukkan kepadanya. Kecuali satu detail kecil, kulitnya benar-benar mulus, dan sama sekali tidak bertato. Setelah mengecup lembut bibir sang putri tidur, Berengar merebahkan kepalanya di dada wanita itu yang kokoh dan kembali tertidur, kali ini tanpa pengaruh Freyja. C970 Persiapan untuk perjalanan singkat. Berengar terbangun keesokan paginya dengan perdebatan batin yang sengit. Saat itu, perang di India telah memasuki tahap selanjutnya. Namun, ketika sesosok dewa menyerbu mimpimu dan memanggilmu ke wilayah kekuasaannya, biasanya kau tidak akan menolak panggilannya. Sejak awal Berengar naik ke tampuk kekuasaan, ia telah menyiapkan sarana bagi militernya untuk bertindak secara independen, tanpa pengawasannya. Kini saatnya menguji persiapan ini. Namun, saat itu pria itu duduk di hadapan kekasih utamanya, yang penampilannya hampir identik dengan penampilan yang ditunjukkan Freyja kepadanya malam sebelumnya. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Berengar, dan Linde segera menyadarinya. Lagi pula, ia sudah terbiasa dengan perilaku suaminya, sedemikian rupa sehingga fluktuasi sekecil apapun dalam ekspresinya langsung terdeteksi, seolah-olah itu naluriah. Tanpa ragu sedetik pun, si cantik berambut merah segera bertanya apa yang sebenarnya mengganggu suaminya. Jadi, kamu ingin membicarakannya? Berengar langsung mengalihkan pandangannya dari cangkir kopinya, piringnya yang penuh dengan sarapan, lalu menatap mata penuh kasih istri kesayangannya. Ada kekhawatiran yang tulus di wajahnya, yang membuat Berengar tak bisa tidak bersyukur. Sambil mendesah berat, ia mulai menceritakan kisah dukanya. Tidak ada yang bisa lolos darimu, kan? Baiklah. Tadi malam aku bermimpi agak aneh. Dalam mimpi itu, Dewi Freyja menampakkan diri kepadaku, dan menyuruhku mengunjunginya saat titik balik matahari musim gugur di dalam hutan hitam. Ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan kepadaku. Namun, perang proksi di India akhir-akhir ini mulai memanas, dan karena itu, saya merasa dibutuhkan di sini, di Kufstein. Saya bingung harus berbuat apa. Lagi pula, yang paling mengganggu saya adalah dia mencoba memikat saya saat saya tidur. Wajah Linde sedikit mengernyit ketika mendengar bagian terakhir kata-kata suaminya. Seorang dewi mencoba merebut kekasihnya. Benar-benar tak bisa diterima. Ia tak keberatan berbagi Berengar dengan putri-putri tercantik di dunia, tetapi seorang dewi kuno yang terkenal karena kecantikan dan kesuburannya. Itu sama sekali tak mungkin. Terlepas dari kekhawatiran ini, Linde juga mengetahui beberapa detail mengenai dewa-dewi Jermanik kuno. Lagi pula, ia telah mencari keberadaan mereka selama beberapa waktu. Jika salah satu dewa ini menghubungi Berengar dan secara sukarela mengungkapkan lokasi tersembunyi mereka, itu adalah kesempatan besar bagi pria itu. Karena itu, setelah mempertimbangkan situasi dengan saksama, Linde menghela napas sebelum menyampaikan pendapatnya kepada suaminya. Jika para dewa menghubungimu sekarang setelah sekian lama, pasti ada sesuatu yang penting. Kusarankan kau mengikuti jalan ini, dan bertemu Freyja di waktu dan tempat yang telah ia berikan. Tapi, jika perempuan jalang itu menyentuh sehelai rambut pun dari kepalamu, aku takkan pernah memaafkannya. Respons keras ini mengejutkan Berengar, ia terkekeh menahan rasa takut yang amat sangat saat itu. Linde memang wanita yang menakutkan ketika ia menginginkannya. Berengar sangat beruntung karena Linde begitu mendukung haremnya.
Bahkan bisa dibilang ia perekat yang menyatukan mereka sebagai satu keluarga besar. Hal yang paling ditakutkan Berengar di dunia ini adalah suatu hari nanti, istri tercintanya akan berubah menjadi getir dan dipenuhi rasa iri. Jika itu terjadi, pasti akan ada neraka yang harus dibayar. Tiba-tiba Linde menyebut seorang perempuan yang mencoba merayu suaminya sebagai perempuan jalan yang tak pantas dimaafkan, itu berarti ia merasa terancam oleh sang dewi. Maka, Berengar segera mencoba menenangkan wanita itu, yang hampir gemetar karena marah mendengar gagasan Freyja merayu lelakinya. Tenang saja sayang, Freyja sudah berusaha sekuat tenaga merayuku selama kita bersama, tapi aku tidak membalasnya. Aku tidak berniat tidur dengannya. Lagi pula, kamu jauh lebih cantik. Linde tersipu malu ketika mendengar kekasihnya mengatakan bahwa ia lebih cantik daripada Dewi Kecantikan dan Kesuburan Jermanik. Ia langsung penasaran seperti apa rupa saingannya itu dan segera bertanya. Oh ya. Bagaimana penampilannya di matamu? Berengar terkekeh dan menyeruput kopinya, sama sekali tidak menyadari bahwa kata-katanya selanjutnya akan membuat istrinya meradang tak terkendali. Sebenarnya, dia tampak hampir persis sepertimu, perbedaan utamanya adalah kulitnya penuh tato, sungguh sayang dia merendahkan kecantikanmu dengan cara seperti itu, mengira itu akan menarik bagiku. Linde sudah menyadari dari diskusi-diskusinya sebelumnya dengan Berengar tentang pertemuan-pertemuan masa lalunya dengan makhluk-makhluk gaib bahwa mereka bisa mengambil wujud siapapun yang mereka inginkan. Bagi saingannya untuk merayu prianya dengan wujudnya sendiri, penghinaan itu terlalu besar. Sedemikian rupa sehingga Linde tanpa sadar memecahkan cangkir keramik di tangannya karena amarah yang meluap-luap. Berengar langsung khawatir ketika cangkir kopinya pecah, berlari ke sisi wanitanya, dan memeriksa apakah ia terluka oleh pecahan keramik. Untungnya, tidak ada goresan sedikit pun di tangan Linde yang sempurna, sehingga ia hanya bisa menciumnya dengan lembut dan bersyukur kepada para dewa bahwa ia baik-baik saja. Tindakan yang langsung menyadarkan wanita cantik berambut merah itu dari amarahnya. Meskipun amarahnya tak lagi menguasainya, masih ada nada getir dalam nada bicara wanita itu saat ia mengucapkan sumpah yang bahkan dianggap menakutkan oleh Berengar. Jika suatu saat nanti aku melihat wanita jalan itu, aku akan membuat dia membayar atas perbuatannya. Terjadi keheningan total saat Berengar mendengar kata-kata ini, sebagian karena dia tidak tahu bagaimana menenangkan si cantik yang sedang murka, dan sebagian lagi karena dia takut memikirkan apa yang akan terjadi jika Freyja dan Linde bertemu langsung. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Berengar akhirnya bersuara, dan dengan berbuat demikian, telah menentukan nasibnya. Yah, seperti yang kau sarankan sebelumnya, mengabaikan panggilan seorang dewi itu tidak bijaksana. Jadi, beberapa hari ke depan, aku akan bersiap-siap untuk perjalananku ke hutan hitam. Aku janji, tidak akan terjadi apa-apa antara aku dan Freyja. Kau pegang janjiku. Kata-kata Berengar lebih berharga daripada kebanyakan harta kerajaan. Ia jarang berjanji kepada Linde tentang perempuan lain, dan sebagian besar, si cantik berambut merah itu toleran terhadap kecenderungan poligaminya. Akan tetapi, lelaki itu dapat melihat betapa kesalnya istrinya atas perlakuan Freyja, sehingga ia yakin jika ia sampai mendekati dewi itu, istrinya tidak akan pernah memaafkannya, dan tidak ada wanita, bahkan dewa sekalipun, yang pantas menerima nasib buruk seperti itu. Tak lama kemudian, Linde akhirnya berhasil mengendalikan emosinya. Ekspresi stoik terpancar di wajahnya yang sempurna saat ia menganggukkan kepala 3 kali dalam diam. Ia percaya prianya akan menepati janjinya, bahkan di hadapan seorang dewi. Namun, ia tetap tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ke depan, karena tahu bahwa cinta sejatinya akan segera memasuki wilayah seorang dewi penggoda. Setelah perjalanan ini ditentukan, Berengar mengalihkan topik ke sesuatu yang bisa dibilang kurang merepotkan. Ia menghela napas berat sambil menuangkan secangkir kopi lagi untuk istrinya sebelum menjelaskan pikirannya. Mengenai perang proksi di India, saya percaya Anda akan memastikan para jenderal saya tidak melakukan hal bodoh selama saya pergi. Rencananya cukup sederhana, dan selama infanteri Anangpur menjalankan tugasnya, kemenangan terjamin. Apakah Anda mengetahui situasi terkini? Linde dengan anggun menyesap kopi barunya sambil merenungkan apa yang diketahuinya tentang strategi yang akan digunakan tentara Jerman dan Anangpur di anak benua India. Rencana Anda pada dasarnya adalah mengangkut infanteri Anangpur ke medan perang dengan menempatkan mereka di atas tank dan kendaraan tempur infanteri kita, yang akan memberikan dukungan tembakan langsung dan sarana perlindungan. Sembari melakukan ini, Anda juga bermaksud memanfaatkan Luftwaffe dan Kriegsmarine untuk mengumpulkan intelijen tentang pasukan musuh dan memblokade pelabuhan mereka agar mereka tidak dapat menerima bantuan dari sekutu mereka di Jepang. Ini strategi yang berani, yang niscaya akan menghasilkan kemenangan cepat. Namun, ini juga akan memancing kemarahan permaisuri Jepang, tetapi karena kita punya bukti kuat atas kesalahan tentara Bengal di Devagiri, itu seharusnya cukup untuk membungkam perempuan jalan itu tentang masalah ini. Berengar hanya tersenyum ketika mendengar penilaian istrinya dan segera memujinya. Senang mendengarmu setuju dengan strategiku. Karena kau sudah tahu bagaimana kita akan berperang,
pastikan saja para jenderalku tidak melakukan hal bodoh. Oke. Linde hanya menyeringai menanggapi ini dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja, fokus saja menikmati perjalananmu. Serahkan saja semuanya padaku. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.